Bahkan bisa jadi dengan bid'ah itu menjadi wajib loh. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Selamat sore semuanya. Kalau menyikapi orang-orang seperti Abdul Qadir Al-Jawas ini memang kita repot ya. Kalau segala sesuatu harus ada di dalam hadisnya. Karena kalau misal kita memahami bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar, itu hadis yang selalu dipakai oleh mereka. Ini saya kira saya ngomong di YouTube pun ini nggak ada hadisnya. Dia ngomong di YouTube, saya ambil videonya, itu nggak ada hadisnya. Tidak memahami bahwa bid'ah itu levelnya itu seperti mubah. Ada yang mengatakan makruh. Level makruh, level mubah itu bisa disandarkan kepada sesuatu yang akan kita sandarkan. Bahkan bisa jadi dengan bid'ah itu menjadi wajib loh. Misal, bid'ah bakal bisa menjadi wajib. Di zaman Rasulullah nggak ada tuh yang namanya ilmu nahwu, nggak ada tuh yang namanya ilmu sorob. Nah kemudian dihadirkanlah ilmu nahwu, dihadirkanlah ilmu sorob. Tujuannya untuk apa? Untuk mampu membedah Al-Quran dan Sunnah. Itu loh. Maka untuk menghadirkan ilmu nahwu dan sorob ini bid'ah, karena Nabi Muhammad tidak melaksanakan itu. Tetapi level bid'ahnya, status bid'ahnya itu menjadi status bid'ah yang wajib. Karena kita diharuskan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran secara mendalam. Dan memahami Al-Quran secara mendalam harus memakai ilmunya. Salah satu perangkat ilmunya adalah nahwu sorob gitu loh. Itu bid'ah yang wajib. Dia mengatakan ketika salaman mencium Al-Quran setelah kita membacanya itu bid'ah karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Secara sederhana aja, dulu itu belum dimushafkan, kan? Jelas itu. Al-Quran itu masih ada di pelepah korma. Al-Quran itu masih ada di batu-batu. Ya Al-Quran itu belum dimushafkan. Hari ini dimushafkan. Dan kita berkewajiban sebagai umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran adalah mengagungkannya, memuliakannya. Dan salah satu memuliakan Al-Quran adalah dengan menciumnya. Tujuannya memuliakan. Gitu loh. Ini bid'ah, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu, tapi saya yakin ini bid'ah yang hasanah. Karena tujuannya adalah memuliakan. Karena tujuannya adalah mengagungkan. Itu. Saya sebetulnya punya nih buku tentang yang membahas aliran Wahabisme ini. Nanti di lain kesempatan saya akan membedahnya. Saya suka membaca buku-buku itu. Apa sih tujuan Muhammad bin Abdul Wahab membuat aliran Wahabi ini? Yang alirannya kaku gitu loh. Melihat sesuatu itu hitam putih. Itu nggak ada yang level makruh, nggak ada yang level mubah, nggak ada. Wahabi itu melihat sesuatu kalau enggak putih ya hitam, udah aja gitu. Kalau tidak ada di dalam yang dia anut ya salah. Jadi kan keliru. Memahami Islam itu sekaku itu gitu loh. Hadis Al-Quran yang dipahaminya tekstual. Tekstualnya pun tidak memakai kedalaman makna. Padahal Al-Quran itu dohiruhu anikun wabatinuhu amikun, dalam secara makna. Dan itu tidak akan kemudian kita bisa memahami Al-Quran secara mendalam kalau tidak punya perangkat-perangkatnya. Dan semua perangkatnya ini bid'ah loh. Ulumul Quran nggak ada di zaman Nabi Muhammad membuat ulumul Quran. Salah satunya tadi nahwu sorob, nggak ada tuh. Hadis, ulumul hadis, nggak ada ulumul hadis.
Tapi itu menjadi satu perangkat untuk bisa kita memahami, membedah Al-Qur'an secara mendalam, membedah hadis secara mendalam. Ilmu fikih, usul fikih itu kan ya perangkat, itu produk-produk bid'ah loh. Dulu belum dibentukan ilmu pengetahuan. Itu Al-Qur'an misal di nuktoh, di barisan, kalau bahasa Sunda itu di barisan. Itu bukan di zaman Nabi. Itu ya akhir-akhir setelah Nabi Muhammad gitu loh. Dan itu hasil pabid'ahan yang Anda pegang, oke, Abdul Qadir Al-Jawas itu hasil produk bid'ah. Yang Anda baca mungkin dengan jamaah Anda itu hasil produk bid'ah. Karena Nabi Muhammad tidak membaca Al-Quran yang sudah dimushafkan. Keluar. Oke, mungkin itu saja ya. Itu kita harus melihat cara berpikir mereka itu suka membidah-bidahkan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah, istighosahan bid'ah, berjanjian bid'ah, apalagi maulid nabi bid'ah, apalagi semuanya dibid'ahkan. Selawatan bid'ah. Masa ya semuanya harus kemudian dibid'ahkan? Kemudian ada lagi yang viral itu salaman setelah sholat itu bid'ah karena tidak ada di dalam hadisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan repot kalau punya pemikiran seperti misal gini. Setelah sholat, orang-orang Wahabi seringkali Abdul Qadir Al-Jawas atau ya mungkin dia kalau pengen kencing. Nah ketika kencing itu apakah ada di dalam hadisnya? Ya nggak ada. Apakah itu bid'ah pula? Ya Anda jangan ke WC gitu loh. Repot ketika setelah sholat kemudian salaman dibid'ahkan, tidak ada ajaran dari Rasul. Nah kemudian Anda ke WC, ini menjadi yang lebih parah gitu loh. Itulah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa karakter-karakter yang seperti itu jangan mudah kita percaya meskipun dibungkus dengan Al-Quran, meskipun dibungkus dengan hadis. Kita yakinkanlah bahwa amaliyah kita yang sudah diajarkan oleh kiai kita terdahulu, oleh para wali kita, salah satunya adalah ziarah kubur, kemudian tahlilan dan sebagainya, itu adalah hasil daripada kesimpulan memahami Al-Quran dan memahami hadis. Bukan sembarangan gitu loh. Bukan kemudian produk akal, tetapi produk hasil daripada penelitian menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis. Sanadnya pasti nyambung. Kita harus yakin itu. Ya. Jadi jika ada orang yang model Abdul Qadir Al-Jawas ini segala sesuatu dibid'ah-bid'ahkan, nanti dulu. Jangan dulu kita percaya meskipun dari Al-Quran, dari hadis. Oke? Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.